sekarang mungkin kecuali negara-negara Timur Tengah ya, itu semuanya bergantung sama pajak. Jadi tidak ada negara yang tidak bergantung sama pajak. Kekuasaan negara untuk menarik pajak harus diteguhkan dalam konstitusi sebagai struktur dasar politik. Nah itu dalam konteks migrant rights, karena seluruh ide mengenai keadilan itu harus dilekatkan dalam basic structure, maka rumusan mengenai kekuasaan menarik pajak itu juga harus dirumuskan dalam konstitusi. Nah ini kesimpulan normatif yang kita bisa tarik dari keadilan Rawls. Nah, beberapa kesimpulan yang juga bisa kita tarik dalam konteks keadilan pajak itu paling tidak saya menulis ada sekitar 4. Yang pertama, misalnya ini mungkin nanti bisa didiskusikan, ide mengenai pajak progresif itu tentu saja fair ya, dalam konteks kalau kita melihat pemikiran tadi, semakin tinggi pendapatan yang diterima maka seharusnya semakin besar nilai pajak yang harus ditanggung. Jadi orang yang penghasilannya ratusan miliar dalam 1 tahun itu tentu saja pajaknya harus lebih tinggi ya daripada orang yang penghasilannya cuma 20 juta dalam 1 tahun misalnya. Semakin besar risiko sebuah tindakan bagi kesehatan dan kelestarian lingkungan misalnya, maka beban pajak yang harus tanggung seharusnya juga semakin besar. Misalnya, sorry untuk rokok ya, rokok misalnya. Rokok itu pajak atau cukainya itu menurut saya harusnya yang lebih tinggi daripada komoditi yang lain. Karena dia punya resiko bukan hanya kesehatan si perokok, tapi juga lingkungan, keluarga atau kantor dan seterusnya. Penambangan, menurut saya sampai sekarang saya masih, tentu saja dari perspektif GDP itu penting ya, tapi sampai sekarang saya masih berpikir gimana melegitimasi penambangan itu. Jadi penambangan itu kalau dari sisi pemasukan negara itu persentasenya memang cukup tinggi. Cukup tinggi karena kita menghitung apa yang kita ambil dari dalam. Kita tidak pernah menghitung apa yang hilang dari dalam. Jadi tambang itu kan kita menghitung berapa yang dihasilkan, yang dikeruk dari bumi ya. Itu kita hitung sebagai keuntungan. Tapi kita tidak pernah menghitung ada yang hilang dari tanah itu. Bukan hanya hilang dari tanah itu, tapi ada kerusakan lingkungan di situ. Terus ada kapasitas masyarakat di sekitar yang hilang. Kita bayangkan kalau orang itu hanya bisa hidup dari hutan, misalnya suku Dayak atau orang Rimba, itu kan kehidupannya itu bukan uang sebenarnya. Dia asal dikasih hutan dia bisa hidup. Dan bayangkan kalau itu ada proses penambangan di situ, artinya dia harus tergeser, harus keluar dari situ, dan itu artinya kapasitas dia untuk hidup semakin terdeprivasi ya, dalam istilah saya, semakin mengalami kehilangan kemampuan untuk bisa hidup. Dan kita tidak pernah menghitung itu sebagai kerugian. Jadi kita hanya menghitung dalam konteks penambangan apa yang kita peroleh dari dalam bumi, dari kulit bumi. Kita tidak pernah menghitung apa yang hilang dari situ dan apa yang terjadi dalam lingkungan, ekosistem, dan masyarakat. Dan seharusnya untuk konteks usaha penambangan misalnya, itu pajaknya harus lebih besar. Jadi bukan hanya pajak dihitung apa yang dia ngeluarin berapa gitu ya, istilah kalau dalam minat lifting gitu ya, itu bukan hanya itu, tapi juga kita kehilangan sesuatu di situ. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pajak harus didistribusikan untuk meminimalisasi ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Jadi orang miskin, orang cacat, kelompok masyarakat yang termarginalkan harus diberi prioritas untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, agar kapabilitas mereka bisa semakin baik dan martabat manusianya tidak mengalami degradasi. Jadi pajak itu harusnya diarahkan untuk itu gitu ya.
seberapa besar effort kita sebagai negara untuk mengarahkan atau mengalokasikan, mendistribusikan pajak ke situ, ya mungkin dalam beberapa hal sekarang cukup ya sedikit ada perbaikan lah. Saya melihat beberapa keluarga besar saya di kampung, mereka tidak takut lagi kalau ke rumah sakit. Dulu itu menurut cerita mereka kalau masuk rumah sakit dan dirawat inap itu bukan malah tenang, tapi tidak tenang karena biayanya berapa gitu, udah hitung dia satu malam berapa, obat yang dia konsumsi berapa. Tapi sekarang katanya asal diurus BPJS-nya dan kemudian surat-surat yang dilengkapi, ya mereka hanya dikenai biaya administrasi. Jadi mereka nggak takut lagi ke rumah sakit. Begitu juga ibu-ibu yang hamil di sana tidak galau gitu ya kalau melahirkan nanti belum punya uang dan seterusnya. Mereka bisa datang ke puskesmas dan nanti tidak dikenai biaya yang tinggi. Dalam beberapa hal mungkin tentu tidak ideal kondisinya, tapi paling tidak menurut saya untuk konteks yang tadi saya sebut itu ada perbaikan. Nah yang ketiga, penggunaan dana pajak harus semakin accountable seharusnya. Mana dana pajak itu didistribusikan harus diketahui oleh para warga. Institusi negara memang memiliki power to tax, tapi pada saat yang sama kekuasaan itu hanya mungkin jika mereka bersikap akuntabel dalam menggunakan dana pajak dan mendistribusikannya secara tepat. Saya tidak tahu, barangkali ini gejala yang positif juga di beberapa kementerian itu ada penghematan APBN 2017. Itu mudah-mudahan itu pertanda baik bahwa mereka semakin mengurangi pengeluaran yang tidak produktif, menghambur-hamburkan, karena setahu saya memang banyak dana yang dihambur-hamburkan dalam setiap proyek pemerintah. Jadi prinsipnya sukses sebuah kebijakan itu kalau sukses laporannya, jadi bukan dampak terhadap masyarakat. Jadi kalau laporannya mencukupi ya laporannya itu udah sukses gitu, lolos di BPK dan seterusnya. Nah yang keempat, ini yang tadi saya singgung di awal, relevansi dan kebebasan. Pajak harus diproyeksi untuk membuat para warga semakin berdaya dalam menggunakan kebebasan dan kapabilitasnya. Jadi seharusnya kita tidak bisa menerima bahwa atas nama kekuasaan yang dibiayai oleh pajak itu misalnya merusak hak kelompok minoritas. Itu dalam bentuk macam-macam. Misalnya melarang membangun rumah ibadah, melarang mereka untuk melaksanakan ibadah. Itu ada banyak kasus kelompok minoritas yang hak dia sebagai warga negara itu dia bayar pajak, tapi karena dia menjadi bagian dari kelompok minoritas, misalnya Ahlul Bait atau Syiah di Sampang, Ahmadiyah di Jawa Barat atau di NTB, itu sampai sekarang kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi istilahnya Pak Kumis ya, kumuh dan miskin ya, mereka di asrama-asrama yang kondisinya kalau melihat di sana jelas sangat tidak manusiawi. Dan itu harusnya dengan pajak kita bisa melindungi kelompok-kelompok seperti itu. Jadi pajak itu karena untuk membuat semua warga negara tanpa kecuali apapun agamanya, apapun sukunya, dia semakin berdaya, semakin kapabilitasnya semakin luas. Tapi kalau misalnya dengan kekuasaan orang membiarkan itu namanya kekuasaan yang tidak membuat kebebasan atau kapabilitas orang atau kapabilitas warga itu semakin meluas. Nah, menurut saya kalau ini bisa diwujudkan, maka seharusnya kita akan merasa pantas bahwa negara mengambil pajak dari kita.
dalam berita terakhir saya membaca, menurut Bank Dunia, Indonesia itu termasuk tidak maksimal dalam perolehan pajak. Jadi sudah digenjot sedemikian rupa, tapi dianggap oleh Bank Dunia itu perolehan pajak tidak terlalu signifikan, tidak maksimal. Menurut saya, bagi warga negara pada umumnya, salah satu problem yang kenapa mereka mungkin enggan gitu ya untuk memperhatikan pajak, yaitu tadi masalah bagaimana negara mendeliver pajak yang distribusikan pajak yang sudah mereka peroleh. Masyarakat itu tidak merasa negara hadir gitu ya. Nah, mungkin kalau negara semakin hadir, kesadaran orang untuk membayar pajak juga akan semakin meningkat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk bahan diskusi. Mungkin nanti saya bisa mendapatkan inspirasi dan masukan dari rekan-rekan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Sunaryo atas paparannya. Saya kira bagi sebagian Anda mungkin ini hal baru gitu ya, yang membuat kita mengernyit. Tetapi memang itulah tugas filsafat. Kalau mudah itu bukan filsafat. Maka kelas seperti ini bagi kami surprise ya, banyak orang menaruh minat. Pada intinya kita ingin mengelaborasi gagasan John Rawls dengan segala kekurangan atau kelemahannya. Ini menarik. Saya akan mencoba, sebelum kita tanya jawab, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita provokasi untuk